Namaku Alia, 33 tahun. Sejak kecil, aku dibesarkan untuk jadi perempuan mandiri, berpendidikan, dan berpendirian kuat. Aku lulusan hukum, bekerja di sebuah firma ternama, dan pernah jadi salah satu karyawan termuda yang dipromosikan sebagai kepala divisi. Tapi meski sibuk, keluarga tetap nomor satu. Aku selalu pulang sebelum maghrib, menyiapkan makan malam, memastikan anakku tidur dengan cerita dongeng, dan menyapa suamiku dengan senyum meski lelah menyelimuti. Aku menikah dengan Reza saat kami berusia 26. Cinta masa kuliah. Dulu dia pria lembut, penuh ambisi, dan selalu memelukku tiap kali aku pulang kerja malam. Tapi entah sejak kapan, pelukannya dingin. Wajahnya selalu sibuk dengan layar ponsel, dan obrolan kami tak lagi lebih dari sekadar, udah makan belum? Dan, anak udah tidur? Lalu ada Bu Erna, Ibu Reza, mertuaku. Sejak awal, beliau tak pernah menyukaiku. Menurutnya aku terlalu keras, terlalu ambisius, terlalu modern. Katanya, perempuan itu tempatnya di rumah, ngurus suami, bukan kejar jabatan. Aku hanya diam, berusaha memahami, meski hatiku tergores setiap kali aku mendengar bisikannya ke Reza. Apa nggak capek hidup sama cewek karir? Aku berusaha keras jadi istri yang baik. Tapi tetap, tak pernah cukup. Jika rumah sedikit berantakan, aku disalahkan. Jika anak jatuh sakit, aku disalahkan. Jika Reza pulang larut, aku disalahkan. Namun aku bertahan, karena aku cinta Reza. Karena aku ingin anakku tumbuh dalam keluarga yang utuh. Karena aku percaya, badai ini akan berlalu. Tapi aku salah, semuanya mulai berubah saat Reza pindah kantor, ke posisi baru yang katanya lebih menantang. Ia sering pulang lebih malam, lebih sering senyum ke ponselnya daripada ke istrinya sendiri. Ketika kutanya, dia hanya menjawab, "Capek kerja, jangan ditambah drama." Aku mulai curiga. Tapi aku simpan semua sendiri. Sampai suatu malam, saat dia tertidur, ponselnya bergetar, dan di sanalah aku melihat nama itu untuk pertama kalinya. Tasya, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak, pelan, tapi pasti. Awalnya, aku masih mencoba menyangkal. Mungkin hanya teman kantor. Mungkin hanya bercanda. Tapi semakin hari, chat mereka makin mesra. Kata-kata sayang, emoji peluk dan cium, bahkan rencana liburan berdua, semua terpampang jelas di layar ponsel Reza. Aku tidak marah. Tidak langsung mengamuk seperti yang sering kulihat di sinetron. Aku hanya diam. Ada rasa perih yang tak bisa digambarkan, tapi bukan kemarahan. Lebih ke kekecewaan yang mendalam. Seperti dipeluk dingin dari seseorang yang dulu bersumpah akan selalu menghangatkan. Aku mencoba berbicara baik-baik, memintanya jujur. Tapi dia malah membalikan semuanya. Kalau aku nyaman sama orang lain, itu karena kamu gak pernah ada. Kamu terlalu sibuk sama kerjaan, sama ambisi kamu. Aku butuh perempuan yang bisa ada buat aku. Katanya, hatiku mencelos. Lalu siapa yang setiap malam menyiapkan bajumu? Siapa yang diam-diam membantu bayar cicilan rumah saat kau kehilangan proyek? Siapa yang diam-diam menjual perhiasan warisan ibunya sendiri, demi menutup hutangmu? Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tanpa cinta. Hanya lelaki yang lupa cara berterima kasih, dan seolah belum cukup, datanglah satu luka lagi. Suatu hari aku pulang lebih awal. Di ruang tamu, kulihat Tasya duduk santai bersama Bu Erna. Mereka sedang tertawa bersama sambil menyeduh teh. Seperti dua perempuan yang sudah saling akrab. Seperti menantu dan mertua. Saat aku masuk, Bu Erna hanya menoleh sekilas. Lalu berkata dingin, "Tasya datang bantu-bantu masak. Kamu gak usah repot, kan kamu pasti capek kerja." Aku berdiri di sana, mematung, berusaha menahan air mata yang menggantung. Bahkan orang luar lebih disambut hangat daripada aku. Menantu yang sah, yang selama ini mengurus segalanya. Hari demi hari, aku seperti tak punya tempat. Reza semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya untuk mengambil baju. Bu Erna semakin terang-terangan menyindir. Dan Tasya? Ia mulai seperti pengganti yang tidak diundang. Tapi dipersilakan tinggal. Lalu datang surat itu, gugatan cerai. Reza menggugatku. Katanya, pernikahan ini tidak sehat. Katanya, kami sudah tak cocok. Katanya, lebih baik berpisah baik-baik. Aku tak menangis. Aku hanya menatap surat itu lama-lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Baik. Kalau mereka mau bahagia, akan kubiarkan, tapi jangan salah. Aku tidak kalah.
Aku hanya sedang menyiapkan kejutan. Perceraian kami diputus dalam waktu cepat. Reza datang ke sidang dengan wajah tenang, bahkan sedikit senyum puas. Tasya menunggu di luar ruang sidang, lengkap dengan pakaian elegan dan kacamata hitam, seolah ini bukan pengadilan, tapi premier film. Hakim mengetukkan palu, dan statusku berubah. Resmi bercerai. Tak lama setelah itu, dunia mereka berubah menjadi perayaan. Foto-foto pertunangan Reza dan Tasya beredar di media sosial. Bu Erna menuliskan caption yang menyayat hati. Akhirnya, Reza mendapatkan wanita yang lebih cocok, lebih lembut, dan lebih pantas. Orang-orang mulai bertanya, kok Alia diam aja? Kok bisa secepat itu lepasin suami? Mereka tak tahu. Aku tidak tinggal diam. Selama berminggu-minggu sebelum perceraian, aku mengumpulkan bukti. Chat, foto, saksi. Bahkan detil transaksi keuangan Reza yang mencurigakan. Semua kukumpulkan diam-diam dengan bantuan sahabat lamaku, Fikri, seorang pengacara sukses yang kini jadi rekan kerjaku. Setelah perceraian resmi, aku dan Fikri langsung ajukan gugatan balik. Hak asuh penuh anak, gugatan harta gonogini, ganti rugi atas perselingkuhan berdasarkan bukti-bukti kuat yang kami punya. Reza terkejut. Ia menganggap aku wanita lemah, yang akan menangis dan meratapi kepergiannya. Tapi yang berdiri di depannya di ruang sidang kali ini adalah Alia yang berbeda. Dingin, tenang, dan siap menang. Dan saat bukti-bukti kami dibuka di pengadilan, foto-foto Tasya bermalam di rumah saat kami masih suami istri, bukti transfer Reza ke rekening Tasya dengan uang perusahaan, dan percakapan eksplisit mereka, semua hening. Wajah Reza memucat. Wajah Bu Erna mengeras, wajah Tasya panik di luar ruang sidang. Aku berdiri tegak, dengan Fikri di sampingku. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, kamu gak butuh balas dendam. Kamu butuh keadilan. Dan kamu baru saja memenangkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa bernapas lega. Aku tahu mereka tidak akan datang, tetapi mereka datang juga, dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka pikir aku hanya sekadar menjalani hidup biasa setelah perceraian, mungkin mencoba memperbaiki diri. Tapi aku sudah merencanakan ini sejak lama. Fikri, pengacara dan sahabat lama Reza yang dulu mereka anggap remeh, menjadi partnerku dalam menjalankan kantor hukum ini. Dari sinilah, aku mulai benar-benar mengambil kendali. Tidak hanya di dunia hukum, tapi dalam hidupku sendiri. Sambil menyambut para tamu, aku tidak bisa tidak memperhatikan ekspresi mereka. Bu Erna yang terlihat semakin kaku dan bingung, Reza yang melirik dengan penuh pertanyaan, dan Tasya yang berusaha menyembunyikan kecanggungan di wajahnya. Mereka berpikir ini hanya pesta pembukaan biasa. Namun, di balik wajah ceria itu, aku tahu ini adalah kejutan yang paling besar bagi mereka. Acara dimulai dengan sambutan singkat dari Fikri, lalu aku melanjutkan berbicara di hadapan semua orang. Sambil tersenyum, aku mengingatkan mereka tentang arti keadilan. Tentang bagaimana mereka sudah bermain dengan perasaan dan hidupku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Aku buka layar proyektor di ruangan itu, dan dengan suara penuh percaya diri, aku mulai memutar video yang telah kutiapkan sebelumnya. Video bukti perselingkuhan Reza dan Tasya. Bukti transfer uang yang digunakan Reza untuk membayar Tasya, bahkan rekaman percakapan mereka yang sangat jelas menunjukkan rencana mereka untuk merusak rumah tanggaku. Suasana ruangan berubah seketika. Bu Erna yang awalnya tampak angkuh dan berbicara dengan Tasya, tiba-tiba dia membeku. Reza mematung, wajahnya memerah, dan Tasya yang dari tadi tersenyum kini terlihat seperti tersengat listrik. Apa yang kalian lihat di layar ini adalah kenyataan, kataku dengan tegas, tanpa rasa ampun. Aku memilih untuk melepaskan Reza karena dia sudah tidak layak aku perjuangkan. Tapi aku ingin kalian tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih adil. Bu Erna tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam sambil memegang tangannya yang bergetar. Reza menunduk, tidak berani menatapku. Dan Tasya? Ia memalingkan wajahnya, mencoba menghindari pandangan semua orang. Di sanalah mereka akhirnya memahami bahwa Alia yang mereka anggap lemah bukanlah orang yang bisa dipermainkan begitu saja. Aku berikan mereka kesempatan untuk berbicara, tapi tak ada yang berkata apa-apa. Semuanya terpaku, tak bisa mengelak dari kenyataan yang mereka buat sendiri. Setelah kejutan itu, dunia Reza runtuh dengan cepat. Semua orang tahu siapa yang benar-benar berbuat salah. Media sosial penuh dengan percakapan tentang perceraian kami, dan tak sedikit yang mulai melihat Bu Erna dan Tasya dengan pandangan berbeda. Keluarga besar Reza mulai menjauh. Mereka yang sebelumnya menyayangkan perceraian ini, kini mulai mempertanyakan keberadaan mereka di sisi yang salah. Reza,
yang merasa dirinya telah menang, kini terjebak dalam lingkaran utang dan masalah hukum. Tuntutan ganti rugi atas perselingkuhan yang aku ajukan berhasil. Dan, sebagai bagian dari penyelesaian, aku mendapatkan hak asuh penuh atas anak kami. Aku tak hanya mendapat ganti rugi materi, tetapi juga kepercayaan untuk membesarkan anakku dalam lingkungan yang sehat. Tasya, ia ternyata bukan wanita yang sekuat yang ia kira. Dengan banyaknya informasi tentang Reza yang terungkap, utangnya yang menggunung, perbuatannya yang curang, Tasya mulai merasa terjebak. Bahkan saat ia mendekati Reza dengan niat untuk menikah, segalanya berbalik. Tak lama setelah itu, Reza yang sudah merasa berhasil memilih menikahi Tasya, malah dihantam kenyataan pahit. Kehidupannya penuh dengan kesulitan finansial dan masalah hukum yang tak kunjung selesai. Tasya mulai merasa ditipu oleh laki-laki yang dia anggap sempurna. Aku tak merasa puas melihat semuanya berantakan bagi mereka. Karena bagi aku, keadilan itu lebih penting. Aku hanya tersenyum saat melihat mereka, tapi lebih karena aku tahu satu hal, aku lebih kuat sekarang, aku memulai hidup baru. Tidak hanya sebagai ibu tunggal yang sukses, tapi juga sebagai seorang wanita yang kembali menemukan jalannya. Bisnis hukum yang kubangun dengan Fikri berkembang pesat. Kami menangani kasus-kasus besar, dan reputasi kami semakin dikenal di dunia hukum. Aku tidak membenci Reza. Tidak ada tempat untuk kebencian dalam hidupku sekarang. Aku hanya merasa lega. Karena aku telah memutuskan untuk melepaskan segala sesuatu yang membebaniku dan menyembuhkan luka-luka lama yang tak pernah terlihat oleh orang lain. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasa bahagia. Aku memiliki kedamaian dalam hati, dan anakku yang tersayang selalu ada di sampingku, memberikan semangat untuk terus maju. Aku tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa lengkap. Aku adalah Alia yang baru, mandiri, kuat, dan bebas. Saat orang bertanya padaku bagaimana aku bisa tersenyum setelah semua yang terjadi, aku hanya bisa menjawab dengan lembut. Kadang, kita harus biarkan orang lain merasa mereka menang. Agar kita bisa memberitahukan mereka bahwa kehidupan yang sebenarnya dimulai setelah kita melepaskan semua beban itu. Dan aku tahu, tak ada yang lebih bahagia sekarang, selain aku yang telah menemukan kembali dirinya.